Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudaraku sekalian yang semoga selalu Allah rahmati, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita bisa berkedapatan waktu untuk saling sharing, memberi manfaat dan memberikan ilmu satu sama lain. Betapa senangnya bila seluruh orang iman bisa mempunyai waktu dan kesempatan untuk memberikan manfaat antara orang iman yang satu dan orang iman yang lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau membahas sedikit tentang kehidupan, yang mana pada dasarnya kehidupan kita ini memiliki beberapa fase para saudaraku sekalian. Dan kalau dihitung, kehidupan kita di tahap saat ini itu berada di fase yang ketiga. Bagaimana menghitungnya? Yang pertama, saat kita memiliki janji untuk beribadah, yang mana saat itu janji ibadah ini diberikan kepada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada kita, seperti langit, bumi, dan gunung. Mereka semua tidak bisa untuk mengemban janji ibadah karena takut betapa besarnya siksaan yang akan menerpa mereka ketika janji ini tidak bisa dipegang. Namun kita sebagai manusia berani untuk memegang janji ibadah tersebut saat berada di alam arwah. Itu adalah fase pertama, saat kita telah mengemban janji ibadah. Lalu kita masuk ke tahap kedua, di mana saat itu kita berada di alam rahim, di alam rahim ibu kita. Dan ketika alam rahim di sana sudah berjalan dengan baik, muncullah kita di alam dunia yang saat ini kita duduki, saat ini kita tempati untuk mencari ma'isyah dan beribadah. Baik, para bapak ibu sekalian, fase ini tidak akan berakhir hanya di tahap dunia saja. Namun ada PR untuk kita menghadapi 3 fase ke depan yang akan datang. Pertanyaannya, adakah perbekalan yang sangat sepadan dan memadai untuk kita pegang saat di dunia ini sebagai bekal nanti 3 fase kelak? Itu pertanyaannya. Dan jangan sampai di dunia ini yang seharusnya kita memiliki bekal yang sepadan untuk 3 fase kelak, ini malah kurang bekalnya, sehingga kesuksesan kita nggak sampai ke titik fase terakhir, sampai ke 6 fase. Sementara fase itu selanjutnya akan kita hadapi, yaitu adalah alam kubur. Alam kubur telah berakhir, nanti kita masuk ke fase hari kiamat, padang mahsyar, ketika kita dibangkitkan nanti. Lalu yang ketiga, kita ada di final destination, yaitu ada di akhirat, yang mana ini adalah muaranya. Apakah kita berada di surga ataukah kita di neraka? Baik, para bapak ibu dan penonton semua, di sini kita akan berbicara perihal perjalanan, karena kita sedang berbicara tentang fase kehidupan. Kalau kita berbicara tentang perjalanan, otomatis perjalanan itu identik dengan perbekalan, bukan begitu, para pemirsa di rumah? Ya, karena perjalanan identik dengan perbekalan, maka yang perlu kita pikirkan adalah di perjalanan kehidupan kita di dunia ini, bekal apa yang bisa kita pegang sehingga nanti bisa kita gunakan sampai kelak kita bermuara di akhirat, dan kita tidak rugi selama punya waktu di dunia, karena dunia ini hanyalah temporary, sementara. Baik, mengetahui perjalanan kehidupan, mari kita pelajari kutipan khutbah dari Khalifatus Tsalis, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mana bunyinya, ala wa innakum qad umirtum bid-dha'ni
wa duliltum ila dzat wa inna akhwafa ma khafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Jadi kita ini sesungguhnya sudah diberikan perjalanan yang jauh oleh Allah, yaitu 6 fase yang disebutkan di awal. Dan di samping itu, alhamdulillahnya Allah berikan kita perbekalan, waduliltum ila dzat. Jadi perbekalan ini nggak Allah pegang, Allah berikan. Namun pertanyaannya, kita mau ambil atau tidak? Di dalam khutbah tersebut yang dikhawatirkan Ali bin Abi Thalib adalah manusia nanti dikhawatirkan banyak mengikuti hawa nafsu dan angan yang berkepanjangan. Nah, sementara pesannya adalah waduliltum ila zat. Dari zat atau perbekalan tersebut yang kita pahami adalah bagaimana kita saat di fase dunia ini mengambil berbagai macam perbekalan yang sepadan untuk menuju alam akhirat. Ya. Baik, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 197, bunyinya adalah watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Ternyata dijawab di dalam firman Allah dalam Al-Quran. Kalau kita ambil dari pertanyaan di kutipan khutbahnya Ali bin Abi Thalib, bahwa perbekalan yang akan kita pegang, sebaik-baiknya bekal sampai nanti kelak di 3 fase yang akan datang, itu adalah ketakwaan. Seperti itu, para saudaraku sekalian. Nah, berbicara tentang perbekalan, sekarang apakah hidup itu kita jalani akan terus mulus gitu? Jawabannya tidak. Ada beberapa hal gesekan hidup yang membuat kita teralih fokus sehingga kita lupa akan bekal yang akan kita pegang ini apa. Maka sahabat yang bernama Ibni Umar, beliau pernah diberikan nasihat oleh Nabi, yaitu Nabi pernah bersabda kepada Ibni Umar, yaitu kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Gitu. Jadi jadilah kamu hidup di dunia ini seperti halnya orang asing atau orang yang sedang singgah di suatu jalan. Jadi konsep hidupnya adalah dia berpikir bahwa hidup ini bukan selamanya, namun hanyalah tempat untuk peristirahatan sejenak, yang mana akan kita tempuh nanti beberapa fase yang lebih dahsyat. Sehingga dengan mengetahui hadis tersebut, kita berusaha seoptimal mungkin bagaimana hidup sementara ini bisa ngambil bekal sebanyak-banyaknya untuk 3 fase kelak. Yang mana 3 fase itu tidak ada lagi waktu dan kesempatan untuk berbekal. Nah, dari pelajaran tersebut Ibni Umar menyimpulkan bahwa wa idza amsayta fala tantadhiril ma, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa, wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Jadi Ibni Umar menyimpulkan dari pelajaran hadis yang Nabi berikan bahwa kalau kita sedang memiliki kesempatan ibadah di sore hari, maka janganlah ditunda nanti sampai ke pagi hari, karena belum tentu kita hidup di pagi hari. Maka berbekal secepat mungkin. Begitupun ketika kita di pagi hari, jangan menunda kebaikan atau ibadah untuk nanti kelak dikerjakan di sore hari. Seperti itu para saudaraku sekalian. Dan disimpulkan secara menyeluruh adalah, dan jagalah ibadahmu selama kamu hidup sebelum kematianmu datang. Seperti itu konsep hidup yang diberikan oleh sahabat yang bernama Ibni Umar dari dalil yang Nabi SAW berikan kepadanya. Nah, sekarang untuk memiliki konsep hidup seperti itu, apakah ada kiat-kiat utama? Pertanyaannya seperti itu. Nah, di sini kita akan menyampaikan kiat-kiatnya. Kiat-kiat yang diambil adalah kita ambil dari hadis riwayat Tirmizi yang mana menjelaskan man kana hammahul akhirah jama'allah husyamlah wa ja'ala ginahu fi qalbi wa atathud dunya wa hiya ragimah. Dan sedangkan wa man kanat niyatuhud dunya farraqallahu syamlah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam yu'tihi minad dunya illa ma kutibalah.
Jadi solusinya adalah agar kita punya konsep hidup seperti Ibni Umar, yaitu bisa punya konsep hidup ini sementara namun berbekalah secepat mungkin sebelum kematian datang. Solusinya adalah man kana hamahul akhirah jama'allahu syamlah wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah. Barang siapa yang dia niat hidup atau prioritas hidupnya itu adalah akhirat, ya. Jadi Allah akan mengumpulkan perkara yang tadinya berpecah belah. Wah, macam-macam perkara-perkara duniawi maupun segala hal, itu Allah permudah. Lalu Allah berikan hatinya kecukupan. Wa ja'ala ginahu fi qalbi. Gak akan ngerasa kekurangan. Syukur terus jadinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan Allah berikan dunia dengan keadaan dunia yang menghamba kepadanya. Sebab apa? Prioritas dia adalah akhirat. Seperti itu. Jadi bangun pagi, yang diutamakan itu akhirat. Seperti mempunyai amalan di sepertiga malam. Baik itu hafalan Al-Quran, atau baik itu punya munajat khusus dengan Allah. Lalu dia sebelum berangkat kerja, katakanlah kerja ini jam 8, dia menyempatkan untuk sholat duha, diawalkan sebelum dia berangkat kerja. Kalau dilalah kelewat duhanya tuh nggak tenang hatinya. Pokoknya ntar di jam kerja nih diusahain bisa duha di sana deh, gitu. Sebab prioritasnya akhirat. Nah, orang seperti itu hatinya akan penuh dengan kesyukuran, dunia datang dengan keadaan menghamba. Sementara kalau dia niat hidupnya tuh dunia, maka Allah akan pecah belah perkaranya. Makin sibuk, meeting di sini, meeting di situ. Wah, pertemuan dengan klien A, klien B, sampai lupa sama akhirat para saudaraku sekalian. Lalu Allah berikan hatinya itu kekurangan. Jadi wa faqarahu baina ainaihi. Jadi pandangan hidupnya tuh selalu ada yang kurang karena niatnya dunia, gitu. Lalu sialnya atau ruginya, walam yu'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Seberapapun dia effort, dia usaha untuk mengejar dunia, ya yang datang sesuai dengan qadarnya saja. Jadi kalau kita ambil dua perbandingan, rajul A, niatnya hidup ini adalah akhirat, dan rajul B, orang B, niat hidupnya ini adalah dunia. Namun kedua-duanya per bulan memiliki rezeki 20 juta katakanlah. Lah yang A fokusnya di bidang akhirat, tetap dapat 20 juta. Hatinya tenang penuh dengan kesyukuran. Dunia menghamba datang, tapi tetap maisha dicari. Lalu rajul B, akhirat ditinggalin, ya Allah, untuk dapetin makan. Padahal makan sehari 3 kali. Tapi nyari uang sampai nggak tidur-tidur. Ya, karena niatnya dunia, maka perkaranya bercerai-berai. Wah, perkaranya terpecah belah, hatinya nggak pernah syukur, kurang mulu. Ujung-ujungnya gajinya sesuai takaran, 20 juta. Pilih yang mana? Niat dunia tetap dapat rezeki sesuai dengan catatan, namun akhiratnya diutamakan. Atau pilih mana? Niat akhirat lalu mendapat rezeki sesuai dengan takaran, dapat hati syukur, ibadahnya kencang. Atau niat dunia, ibadahnya kelewat, gak punya rasa syukur, namun rezekinya tetap segitu-segitu saja. Otomatis kita pilih menjadi rajul yang nomor 1, yang mengutamakan kehidupan akhirat. Jadi solusinya adalah agar perbekalan kita ini, ketakwaan yang kita jadikan perbekalan ini semakin kuat dan semakin banyak, yaitu adalah prioritaskan akhirat di dalam hidup kita. Baik, kita sudah berada di penghujung sesi para saudaraku semuanya. Semoga perbincangan kita di hari ini bisa memberikan manfaat satu sama lain. Senang bisa sharing ilmu dengan para saudaraku semuanya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah. Sekian, akhir qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.